Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika aku menonton film dokumenter yang berjudul Kinipan di channel YouTube Watchdog Dokumentari, itu begitu aku rekomendasikan. Sebab kalau kalian menonton film Kinipan, dokumentari vlog, itu kalian akan terpaut hatinya kepada peduli pada lingkungan hidup. Di film Kinipan tersebut diawali dengan ditemukannya bekantan orang utan yang meninggal yang mati tenggelam lah di pokoknya mengambang di sungai. Itu ditemukan oleh aktivis lingkungan hidup yang bernama Bapak Basuki. Jadi beliau ini sebagai aktornya lah untuk yang dipilih oleh Watchdog Dokumentari sebagai aktor utama, dan aktor kedua itu ada satunya lagi temannya, dan mereka sama-sama aktivis lingkungan. Latar belakang mereka adalah sarjana kehutanan, dan yang satunya lagi adalah mantan atlet panjat tebing. Tapi mereka mendedikasikan diri untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan melawan ketidakadilan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu berkata kerjasama dengan para korporasi oleh perusahaan, di mana pemerintah itu memberikan izin membuka lahan, di mana mereka itu bisa mengeksploitasi dan segala macam. Dan di pertengahan juga ada menceritakan tentang pemerintah itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan, namun perusahaan ini sangat bertentangan dengan rakyat adat yang ada di sana. Jadi tujuan mereka itu adalah menjaga untuk supaya restorasi ekosistem. Jadi mereka itu tidak membolehkan adanya penebangan, tidak ada membolehkan ini dan itu. Pokoknya mereka menjaga. Mereka dapat duitnya itu dari gelontoran dana dari luar negeri, yaitu negara-negara negara-negara produksi ya, seperti Jerman, kemudian Amerika, kemudian ada yang Prancis, Swedia. Jadi mereka mendapatkan uang dari situ. Nah tentunya pemerintah ini pengen kerjasama dengan perusahaan ini, perusahaan perwakilan yang ada di Indonesia untuk restorasi ekosistem. Namun di satu sisi perusahaan restorasi ekosistem ini bertentangan dengan warga, sebab mereka tidak membolehkan adanya penebangan hutan untuk membuat sawah, padahal sawah itu padi-padi yang ditanam oleh masyarakat itu untuk kemakmuran mereka juga, untuk mereka makan sehari-hari, makan mereka gitu. Dan mereka pun menebang juga nggak terlalu banyak, justru untuk bertahan hidup mereka juga gitu. Mereka hidup di pedalaman hutan, jadi mereka bertahan hidup dengan cara ya otomatis dia harus menanam padi untuk dihasilkan, akhirnya menjadi beras, kemudian mereka tanam menjadi nasi. Nah ini tidak diperbolehkan oleh perusahaan restorasi ekosistem. Kenapa pemerintah itu bekerja sama dengan perusahaan restorasi ekosistem? Karena mereka dibebankan pajak oleh pemerintah, maka dari itu mereka menginginkan uang. Di satu sisi juga perusahaan restorasi ekosistem ini juga menggaji karyawannya. Mereka sekali lagi mendapatkan dana dari luar negeri ya. Jadi bantuan dari luar negeri ini adalah bantuan inisiatif kebijakan dari luar negeri mereka untuk menjaga cadangan oksigen, yaitu berupa pemeliharaan hutan yang ada di Kalimantan, di Sumatera, di Jambi, dan segala macam gitu. Kalau aku lihat dari Watchdog Dokumentari itu, aku lihat berbagai macam suguhan peta ya. Suguhan peta di situ ada yang warna hijau, itu menandakan banyak sekali hutan. Dari tahun 1980 sampai sekarang itu terus berkurang ya. Di wilayah Sumatera, di wilayah Kalimantan Tengah, kemudian di wilayah Sulawesi juga berkurang, kemudian di Papua. Tapi yang paling dominan itu adalah Kalimantan Tengah, makanya diberikan judul Kinipan, Save Kinipan gitu.
Kinipan itu adalah sebuah daerah ya, di hutan juga. Dan yang tidak kentara itu adalah di Papua, karena masih banyak ya hutan-hutannya masih alami begitu. Tapi mereka terancam juga, terancam. Jadi aku begitu merekomendasikan tayangan film dokumenter vlog itu sekitar 2 jam lewat 35 menit. Aku pun nontonnya habisnya sampai jam setengah 12 malam baru tidur. Dan menurut aku anak-anak muda milenial zaman sekarang, entah itu bekerja di BUMN, entah itu bekerja di pemerintahan, itu sepatutnya untuk bersuara juga terhadap permasalahan lingkungan hidup ini. Karena fakta yang kita dapatkan adalah perusahaan korporasi itu bekerja sama dengan pemerintah melalui dengan kebijakan-kebijakannya, dan perusahaan juga menjanjikan begitu banyak limpahan pajak yang diberikan kepada pemerintah. Namun di satu sisi dari kerjasama mereka itu mereka melanggar batas hukum-hukum, dan inilah yang menyebabkan berbagai macam dampak lingkungan yang begitu besar. Contohnya di daerah Kalimantan banjir, kemudian ada juga ditemukan penyakit malaria jenis baru ya. Jadi ada perpindahan zoonosis namanya. Jadi perpindahan penyakit dari binatang ke manusia. Ini dikarenakan adalah banyak binatang keseimbangannya itu tidak terjaga. Bayangkan harimau itu dulu itu sekitar 120 ribu meter persegi baru ada harimau sebagai raja hutannya. Tapi ditemukan fakta harimau itu sekarang kalah dengan babi. Kenapa? Karena sedikit predator si raja hutan ini, dan babi hutan semakin banyak. Ya kita tahulah babi hutan itu kalau dimakan oleh harimaunya yang kasihan. Soalnya kenapa? Soalnya babi hutan ini di dalam tubuhnya itu mengandung parasit, dan ini tidak bergizi lah bahasa kita, atau tidak bergizi dimakan oleh si raja hutan, si harimau. Dan ditemukan juga fakta di dalam film Kinipan di channel YouTube Watchdog Documentary. Kalian akan melihat video harimau itu ditampakkan bangkainya, dan diteliti ususnya itu mengandung parasit dan banyak sekali cacingnya. Itu gara-gara dia memakan daging babi hutan. Itu baru sekelumit masalah lah. Kita mengetahui ya namanya pemerintah kalau mengeluarkan kebijakan itu harus duduk bersama dengan para ahli, dan para ahli ini bukan para ahli yang fokus orientednya adalah profit. Itu jangan sampai, sebab kalau memanggil para ahli yang tidak kompeten, para ahli yang udah disepakati ini para ahli tapi dia tidak kompeten sebenarnya. Jadi ada para ahli tapi tidak kompeten. Siapa itu? Mereka adalah para ahli yang pesanan dari perusahaan, di mana perusahaan itu mindsetnya adalah profit. Jadi mereka menggunakan cara untuk menggolkan projectnya, dan kita tahu lah banyak sekali dampak-dampaknya, apalagi dengan pertambangan kemudian sawit dan segala macam. Itu begitu luar biasa, dampak negatifnya begitu besar. Ini kayaknya sudah waktunya ya kita itu bergerak, kita itu melawan. Tapi melawan pun kalau tidak memiliki kekuatan itu juga percuma, dan ini memang sudah terjadi fakta bahwa dunia itu sudah mulai rusak, dan kita itu cuma bisa mengandalkan kekuatan parsial aja, tidak kekuatan penuh. Karena yang memegang kebijakan itu begitu amatiran, mengeluarkan kebijakan juga pro dengan orang-orang segelintir aja, sekelompok orang yang berbisnis, tapi tidak pro dengan rakyat adat yang ada di sana. Begitu banyak yang
disepelekan hal ini, dan kebanyakan milenial juga tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, ini makin menjadi-jadi. Bahkan kalau kita lihat ada Omnibus Law kemarin yang banyak sekali yang demo, itu begitu lucu gitu peraturannya memang pro kepada pembabatan lingkungan hidup. Jadi memang ada perizinan yang terbuka, dan yang diuntungkan adalah korporasi, yang ditekan adalah, yang diinjak adalah buruh. Jadi memang agak dilema untuk zaman-zaman sekarang ini. Di satu sisi kita ingin mempertahankan lingkungan hidup, tapi di satu sisi kita secara sistematis itu dikacau balaukan oleh kebijakan pemerintah yang menguntungkan berbagai kelompok yang berprofit oriented. Oke, itu aja teman-teman reaksi aku terhadap film Kinipan Watch dokumentari yang ada di channel YouTube yang berjudul Film Kinipan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.